Prahara Bumi Mataram. Indonesia kembali berduka. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Pasir, kerikil yang besar-besar. Benar-benar merasa ketakutan menunggu berita RRI. Nyari hidup sendiri-sendiri, nggak tahu, nggak urusan. Ada bahkan yang lari, langgang dan Mau mencari suami dan anak. Ari Sugianto, di mana anak dan keluarga kami harus ditemukan, ya Allah. Sekilas kepingan peristiwa mencekam masih tergambar di atas cakrawala Indonesia. Terngiang di antara tumbuhan yang meranggas, di antara liuk bumi yang panas. Itulah prahara di Bumi Mataram, Yogyakarta. 26 Oktober 2010, Gunung Merapi meletus. Hadirnya menebar bencana, membawa petaka. Datangnya mengundang nestapa. Ia tiba tanpa iba, menyeret empati dunia. Seperti apa bencana Jogja? Segenap tim RRI Peduli yang menelusuri kisi-kisi erupsi, merangkai fakta dalam kata untuk Indonesia. 10 orang menjadi korban mayat yang memang sampai ada pagi dini hari ini hasil evakuasi di rumah Mbah Marijan ada 9 jenazah. Di Kinarjo itu masih ada 11 korban belum dievakuasi. Mbah Marijan hingga saat ini belum diketemukan. Umum Dr. Sarjito menangani 4 korban letusan Gunung Merapi. Terjadinya letusan Merapi, masyarakat kesulitan. Tim Peduli Merapi RRI dengan berbagai hiburan dan membagi-bagikan radio juga bantuan logistik. Gunung Merapi yang berketinggian hampir 3.000 meter sejak memasuki bulan Oktober 2010 mulai menyita perhatian karena aktivitas vulkaniknya yang terus meningkat. Status Merapi yang semula waspada 21 Oktober dinaikkan menjadi siaga. 5 hari kemudian, 26 Oktober jam 9 pagi, status Merapi ditingkatkan lagi dari siaga ke awas. Namun di tengah hiruk pikuknya proses evakuasi warga, Gunung Merapi pukul 17:02 benar-benar meletus, menggegerkan semua penghuninya. 15 menit kemudian terjadi lagi letusan dan 7 menit berikutnya Merapi kembali meletus, memuntahkan jutaan meter kubik material yang terdiri bebatuan dan pasir panas. Menjadi prahara bagi Jogja dan Jawa Tengah, menorehkan lembaran hitam sejarah kehidupan dan kemanusiaan. Semua yang ada di sekitarnya musnah. 33 nyawa melayang sia-sia, termasuk sang juru kunci Merapi, Mbah Marijan. Ditambah puluhan warga melepuh luka bakar oleh hembusan pasir dan awan panas Merapi. Indonesia kembali berduka. Segenap elemen anak bangsa pun mencoba berbuat apa saja yang mereka bisa, membantu sesama, menyatukan hati untuk Merapi. Merapi telah mengeluarkan awan panas dan abu pasir, batu. Situasi menjadi panik. Semua orang menyelamatkan dirinya sendiri. Warga masih mencari anggota keluarganya yang masih belum ditemukan. 4 korban letusan Merapi dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito. Saat ini debu luar biasa menumpuk menimbuni rumah mereka dengan bau yang sangat menyengat, aroma belerang tambah dengan bau hewan yang terpanggang. Pendengar, saat ini cuaca di Umbul Harjo cukup panas, debu-debu juga masih bertebaran di sini. Breaking News Pro 1 Jogja. Bapak ibunya telah
ditelan bencana tanah ini. Bencana Merapi sontak mengundang keprihatinan banyak pihak, tak hanya anak-anak negeri, bahkan sejumlah negara ikut berempati, membantu apa saja yang dibutuhkan para korban. Musibah itu selain sangat dirasakan oleh warga sekitar, juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang langsung memerintahkan segenap jajaran terkait untuk sigap dalam penanganan para korban. Seminggu kemudian, 3 November, Kepala Negara mengunjungi para korban di barak-barak pengungsian Magelang, Sleman, dan Klaten. Pemerintah meminta warga untuk tetap tinggal sementara di pengungsian sambil menunggu redanya amarah Merapi. Kepala negara juga menyerukan semua pihak agar tidak saling menyalahkan, tetapi mencari solusi terbaik dalam penanganan bencana. Kalau ada masalah kita carikan solusinya. Saling menyalahkan itu bukan solusi. Rakyat makin susah, mestinya bersatu untuk mengatasi masalah, lantas salah menyalahkan. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. 2 hari setelah kunjungan Presiden dan 10 hari pasca letusan dahsyat pertama, Gunung Merapi 5 November tengah malam atau 6 November dini hari kembali memuntahkan material dalam jumlah lebih besar dahsyat dengan jangkauan bahaya lebih luas. Letusan besar kedua itu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta benda yang jauh lebih banyak. Tercatat 240 warga meninggal dunia, sehingga total korban tewas sejak letusan besar pertama mencapai 275 orang, baik warga DIY maupun Jawa Tengah. Belum lagi puluhan orang luka bakar, ratusan ekor ternak sapi mati, ratusan hektar hutan lindung, lahan pertanian, rumah, dan bangunan, infrastruktur rusak, bahkan sejumlah desa tak mungkin lagi untuk dihuni, terkubur material vulkanik Merapi. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Melihat tragedi bertubi-tubi tiada henti, ditandai pula dengan gelombang pengungsian besar-besaran di sejumlah tempat dan lokasi, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 6 November siang langsung pindah kantor di Yogyakarta guna memperlancar proses penanganan korban, mempercepat pengambilan kebijakan, sekaligus mengefektifkan koordinasi penanganan tanggap darurat. Hari berikutnya, 7 November, Kepala Negara bersama Ibu Ani Yudhoyono, sejumlah menteri, dan Sri Sultan beserta GKR Hemas meninjau lokasi pengungsian di Stadion Maguwo Harjo Sleman, menyampaikan terima kasih atas empati segenap elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan pengungsi untuk tabah menghadapi cobaan, sekaligus prihatin atas beredarnya SMS liar yang meresahkan warga. Ketika kita sedang prihatin, pemerintah bekerja keras, beredar SMS tidak bertanggung jawab, tidak peduli malah menyebarkan berita-berita yang menakut-nakutkan. Dengarkan saudara-saudara penjelasan yang resmi dari pemerintah. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Para pengungsi korban bencana Merapi selain ditampung di Stadion Maguwo, gedung-gedung pemerintah, swasta, bangunan sekolah, kantor bupati, DPRD, juga di rumah-rumah penduduk yang jauh dari lokasi bencana dengan jumlah keseluruhan mencapai 200.000 orang tersebar di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Bahkan warga yang ketakutan oleh adanya isu-isu menyesatkan masih rela bertahan berhari-hari di pengungsian hutan Bunder Wonosari Gunung Kidul yang berjarak lebih dari 60 km. Untuk menenangkan warga agar tidak larut dalam kesedihan dan kepanikan, Gubernur Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan. Pidato-pidato Sultan senantiasa menghiasi seluruh ruang dan waktu, selalu berkumandang di setiap detik yang tersita. Inilah kearifan Sang Raja yang setiap saat menggema lewat siaran-siaran radio dan televisi lokal. Saudara-saudara, marilah kita jadikan pelajaran musibah meletusnya Merapi ini sebagai pengantar kepatuhan kita kepadanya.
kita tundukkan diri dan jiwa kita untuk mawas diri seraya berdoa bagi keselamatan kita bersama. Semogalah kita menjadi tabah. Semoga kita tidak berhenti bersyukur atas nikmat yang masih diberikan olehnya. Saya turut berduka dan selalu berdoa agar kita tetap dalam ketabahan dan kemantapan maupun keikhlasan di dalam memandang musibah ini. Saya dan istri selalu berada di antara saudara-saudara sekalian. Di setiap sudut ruang jagat Jogja, kearifan Sultan juga senantiasa menggema menyapa warga yang dirundung duka, mengajak semua masyarakat ikut berbagi duka, membantu meringankan beban mereka yang dilanda musibah, membangun kembali Yogyakarta bangkit dengan penuh rasa kebersamaan. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Saya selaku gubernur maupun sebagai seorang sultan mengajak seluruh rakyat Yogyakarta jangan berhenti menyapa saudara-saudara kita yang masih menyandang duka. Kita pasti ingat tragedi yang menyilu. Sabarlah saudara-saudaraku, di balik musibah pasti ada hikmah. Maka bangkitlah warga Jogja semuanya untuk membantu saudara-saudara kita itu. Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Saya selalu membuka tangan untuk memberi rasa aman bagi warga. Saya juga menyiapkan bau untuk tempat bersandar dan mencurahkan tangis. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Marilah kita bangkitkan lagi semangat satu Jogja untuk semua. Bangkitlah Jogja untuk mengelurkan tangan, membagi duka, dan hiburlah hati mereka dengan segala daya membangun rasa kebersamaan. Kita masih bertemu matahari. Belum hilang rasa pedih atas bencana primer erupsi, warga kembali dihujani bencana-bencana sekunder Merapi. Muntahan material yang terdiri pasir dan bebatuan terbawa hujan deras terus-menerus, mengakibatkan banjir lahar tidak terelakkan. Musibah pun kembali mendera rakyat Jogja, Klaten, bahkan warga Magelang yang juga lebih parah terkena musibah. Aliran-aliran sungai yang berhulu di Merapi menggelontorkan material vulkanik, membawa prahara, mengubur puluhan dusun dan permukiman warga. Semuanya terdiam, semuanya menjawab, tak mengerti. Di tengah masih belum redanya cobaan demi cobaan, warga masih terus dihantui kecemasan dan kepanikan oleh berbagai pemberitaan media massa yang berlebihan. Termasuk SMS memusingkan bahwa bencana lebih dahsyat akan kembali menerjang. Yogyakarta seakan lumpuh total. Isu-isu menyesatkan ini langsung ditanggapi berbagai pihak. Tak hanya Presiden dan Gubernur DIY, tetapi juga Wali Kota Yogyakarta, Heri Zudianto pun ikut geram. Wali Kota dengan tegas menyatakan Jogja tetap aman untuk dikunjungi dan nyaman untuk berbagai aktivitas. Jogja still masih hidup, masih layak untuk dikunjungi, untuk bisnis, untuk keluarga, untuk urusan apapun, termasuk untuk liburan dan sebagainya, karena ini sangat penting sekali. Selamat datang ke kota kami, Yogyakarta indah dan megah. Hari kemarin adalah kenangan, hari ini kenyataan, dan hari esok adalah cita-cita. Warga Jogja menatap masa depan sepenuh cita dan cinta. Selamat datang di Yogyakarta.